Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bersama Bu Jum. Hari ini kita akan mempelajari materi Indonesia sebagai negara hukum dan berkedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan. Ciri negara hukum menurut Afidicey itu ada 3. Yang pertama, supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum, yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antar pejabat dengan rakyat. Yang ketiga, asas legalitas hukum, yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Asas supremasi hukum, di mana semua hal itu harus diselesaikan dengan hukum, seperti masalah kewarisan harus diselesaikan secara hukum, masalah KDRT, masalah mengenai perjanjian perusahaan, kontrak dengan buruh dengan perusahaan, itu harus semua bisa diselesaikan secara hukum. Persamaan di dalam hukum itu artinya bahwa antara pejabat dengan rakyat, orang yang memiliki kedudukan itu di mata hukum itu sama. Kalau berbuat kesalahan maka harus diselesaikan, harus sama di depan hukum. Yang kemudian asas legalitas hukum, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara, penegak hukum, itu harus dilandasi oleh hukum yang sah dan tertulis. Tidak boleh buat hukum sendiri, seperti main hakim sendiri, itu tidak dibenarkan di dalam hukum. Kemudian Indonesia sebagai negara hukum itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijiwai oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan peraturan perundang-undangan. Badan Perwakilan Rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut perundang-undangan terdiri atas MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, kedaulatan rakyat menurut Jimli Asidik, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggabungkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat bukan bermakna kedaulatan rakyat yang sebebas-bebasnya, sebagaimana di Eropa dan di Amerika, melainkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila memiliki 2 asas pokok, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Oke, kita bisa lihat ya. Kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila itu ada 2 asas, asas kerakyatan dan asas musyawarah. Selanjutnya, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ada 4. Yang pertama,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Yang kedua, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Terdapat dalam pasal 7C. Yang ketiga, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR juga bisa melantik presiden dan wakil presiden dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3. Lanjut poin keempat, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan dan pembubaran menteri itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.